Nutrition bersama saya Syafinas dan juga masih bersama dengan Mas Alfi. Halo. Mas Alfi, Yap. ini kan ada banyak nih di sini Iya, betul. rotinya. Ini semua Yes. bisa saya coba nih. Boleh, monggo Mbak. Silakan Semuanya dicoba. ya? Semuanya bisa dicobain. Oke, tapi jelasin dulu di sini ada rasa apa? Ada coklat. Coklat, yang ini ada topping penandanya itu coklat keju. Uh-uh. Ini sesuai dengan isiannya ya. Kalau keju berarti isinya keju, coklat-coklat. Kalau original ini isinya butter. Oke. Kalau yang vanilla isinya juga butter, cuman beda di atasnya aja. Oh, topnya. Di krimnya, betul. Oke. Karena di sini bisa dicoba semua, jadi saya akan cobain bagaimana Boleh. rasa piringnya. Oh, Oke, salah. pilihnya. Monggo dong rotinya dong, harusnya Salah, dong. salah. Siap. Oke, kita coba ya yang rasa vanilla deh ya. Oke. Ini siap. berarti ya vanilla Iya, itu ya? vanilla. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sobek aja kali ya, sobek Monggo ya. disobek biar kelihatan dalamnya Oh tuh. iya loh tuh. Oke. Enak ya, dia tuh enaknya apa, di luarnya tuh gurih kayak apa ya, Crunchy. crunchy gitu, Dalamnya tapi lembut, luarnya crunchy. dia. nggak keras banget tapi Yes. nggak juga lembek banget Ya, gitu betul. ya. Kita coba Dia di bagian fluffy lah. isinya langsung. Lembut kali. Alhamdulillah rasanya bisa diterima lah ya. Enak. Tinggal bisnisnya nih berarti nih. Iya, tinggal bisnis ya, tinggal saya coba-coba. Nah, Ngomongin duit ya. karena itu tuh aku penasaran, tapi sebelum kita ngebahas tentang profit nih Oke. Mas Alfi, siapa yang tahu dulu waktu pandemi nih, pandemi udah jalan 2 tahun, gimana pandemi itu membawa dampak ke usahanya Mas Alfi? Oke, jadi justru si Mama Roti ini berdiri setelah pandemi. Jadi aku mengalami pandemi itu di merek aku yang lama sebenarnya. Itu kan 2020 ya, kalau nggak salah 2020 itu lagi tinggi-tingginya angka COVID yang membuat masyarakat daya belinya menurun, ekonominya juga menurun. Akhirnya efeknya juga ke UMKM juga kena. Akhirnya kita juga berimbas, itu sekitar ngalamin kita penurunan omset sekitar 60-70% omset. Oke. Betul. Dari Penurunannya ya. 170 gerai yang survive itu hanya sekitar 100. Hanya tinggal 100, itu di yang brand survive, lama. di brand yang lama. Oke. Akhirnya pasca pandemi kita coba buat move on nih dengan brand yang sekarang yang bisa bersaing dengan produk kekinian, apa dengan konsep yang baru, lembaran yang baru lagi lah. Akhirnya something new yang lebih fresh lah sekarang, yang bisa bersaing dengan brand-brand yang kekinian. Oke. Gitu. Bahasa anak sekarang kan Iya, kekinian. kekinian. Jadi inovasi apa dong yang dihadirkan sama Inovasi. Mama Roti ini untuk bisa mempromosikan bisnisnya? Oke, dari segi bisnisnya kita pertama menawarkan konsep bisnis yang sedikit berbeda, bahkan jauh kalau bisa dibilang, karena dari sistemnya juga kita juga berbeda. Kita menggunakan kerjasama dengan sistem yang terintegrasi, jadi kita bisa memantau daily dengan secara real time dari pusat, dari outlet-outlet tersebut bisa dipantau melalui pusat, jadi kita bisa tahu kendala yang terjadi di lapangan. Dan juga upgrade dari segi bahan baku juga, kita melalui riset yang sudah ada zaman brand yang dulu, kita upgrade dari segi bahan, dari segi rasa, jadi kualitasnya kita tingkatkan gitu. Oke. Betul. Kualitas ditingkatkan ya. Kualitas yang pasti, dan pelayanan, jangan lupa pelayanan. Tapi kan sebenarnya banyak ya brand-brand roti serupa di luar Betul. sana. Ada rasa kekhawatiran nggak sih? Maksudnya kan saingan juga banyak Betul. nih. Gitu. Sebenarnya kalau bisa dibilang kenapa saya tertarik sekali dengan Mexican Bun, kalau ini kita bisa dibilang jenisnya Mexican Bun, artinya pemainnya sih sebenarnya nggak terlalu banyak, sebenarnya bisa dihitung pakai jari lah pemain untuk merek-merek seperti ini. Cuman kita mempunyai segmentasi sendiri-sendiri, yang misalkan kayak brand-brand besar itu yang harganya jualnya 13.000, 10.000 ke atas itu sudah memiliki segmennya sendiri. Dia biasanya adanya di stasiun, di bandara, di mall. Nah, cuman kita menurunkan segmentasi ini, kita gimana caranya Mama Roti bisa ngincer segmen A sampai D, jadi semua kalangan bisa terjangkau. Iya, Itu sih. dan itu juga karena harganya yang lumayan affordable Betul. ya, nggak terlalu mahal. Cuma 5.000 aja. Murah Oke, meriah lah. ada target nggak sih yang pengen dicapai? Katakanlah di tahun 2022 inilah yang udah tinggal tersisa 4 bulan juga nggak nyampe, 3 bulan lah ya. 3 bulan. Ada, jadi kita itu targetnya dari awal berdiri itu tahun 2022 ini sekitar 50 outlet. 50 outlet, dan targetnya itu sampai Jawa Timur. Ternyata alhamdulillah sampai Jawa Timurnya sudah, cuman kuantiti outletnya belum, baru 30. Tapi besok kita di bulan Oktober 27, 28, 29 di ASBSD kita ikut pameran lagi nih. Jadi bagi yang mau
coba berbisnis dengan Mama Roti untuk dapat harga spesial di pameran, itu bisa datang ke SBSD besok. Untuk 20 orang pertama ada spesial promo. Boleh dong kasih bocorannya berapa sih? Pokoknya ada diskon kurang lebih 20 jutaan lah. Oh, Lumayan kan, iya. 20 jutaan gitu. Oke, itu kan kalau misalkan kita ngomongin biaya franchise yang memang disediakan ya promonya Betul. gitu kan. Nah kalau misalkan nih mau invest gitu Ya. teman-teman di luar sana, Oke. memang profit yang bisa didapatkan satu gerai aja itu berapa sih? Satu gerai itu average-nya di angka 60 sampai 70 juta gross profit ya. Itu untuk pendapatan kotor satu outlet, kurang lebihnya segitu. Oke, berarti kalau bersihnya Kalau bersihnya rata-rata di 20 jutaan. 20 kurang jutaan. lebihnya. Berarti Jadi, kalau misalkan dikalikan satu tahun tahun. bisa 240 sampai 260 kurang lebih. ya. Jadi Kurang bisa lebih. dihitung return of investment-nya itu kalau misalkan dia modal franchise 100 juta ditambah sewa sekitar 30 juta, ya balik modalnya kurang lebih nggak nyampe 1 tahun. Itu sih Oh. yang bikin menarik orang mau investasi di sini. Iya, karena break even point-nya Yes. itu nggak nunggu 1 tahun. Nggak nunggu 1 tahun. Oh, Anggap paling oke. lama let's say 1 tahun lah. Gitu. Masih Oke. worth it kok. Kalau untuk Masih dalam usaha worth it itu ya. 1-2 tahun masih oke kok. Oke, terus kalau misalnya kita mau franchise nih, selain fasilitas tadi ya, berupa properti yang diberikan gitu, dibantu juga nggak sih pencarian tempatnya? Maksudnya kan kita nggak tahu nih mana Betul. tempat yang kompeten, mana Betul. tempat yang bagus dan Betul. baik gitu. Pasti. Kalau itu langkah awal kita, justru kita paling krusial itu sebenarnya di tempat. Karena tempat itu menentukan rezeki si orang tersebut ya. Ibaratnya kita juga nggak mau sembarangan ACC ini tempat nih. Jadi kita butuh lihat dulu lokasinya, tinjauan lokasinya, nggak hanya 1 hari, kita bisa melakukan 3 hari atau di waktu yang berbeda, pagi, siang, sore atau malam. Biasanya kita bisa ngeliat dari situnya, trafficnya, daya belinya juga kita lihat juga. Sebenarnya itu yang kita perhatikan, tempat benar. Jadi Oke, kita oke. akan bantu survei. Akan bantu survei ya? Berarti Akan tapi bantu survei. untuk tempat itu di luar biaya franchise? Di luar biaya franchise, Oh, biaya I sewa see. aja, betul. Kedepannya Mas Alfi, mau Ya. ada inovasi apa lagi nih biar usahanya makin berkembang? Ada dong, pastinya dong. Ya insya Allah, makanya dari Mexican Bun ini kita nggak mau end game-nya di Mexican Bun doang. Untuk saat ini aja kita sudah merambah sampai minuman. Tapi kita target kita itu adalah arahnya tuh seperti bakery factory. Jadi nggak hanya Mexican Bun, tapi kita akan menciptakan roti-roti yang lain. Rotinya seperti apa, ditunggu aja kehadirannya. Oke, ini tapi chefnya sendiri nggak sih? Kita itu sendiri sebenarnya. Kita ngeriset sendiri, cuman kita bekerja sama dengan beberapa baker juga sebenarnya gitu aja sih. Kita pakai pro hire sih sebenarnya sih. Mas, sekarang kan Ya. BBM naik ya, Betul. pasti upah karyawan juga harus difikirkan Betul. gitu kan. Terus belum lagi bahan baku juga Nah. pasti naik. Ini ada kendala nggak di situ? Nah, itu yang Kan harganya murah nih untuk satu ban ini kan 5.000. Ya, ibaratnya ini HPP-nya berapa sih, harga 5.000, untung nggak ya kalau buka satu toko nih jual satu rotinya berapa untungnya. Nah, kita itu udah ngitung-ngitung sebenarnya sih, dari kemarin, dari 2018 sebenarnya kita sampai hari ini tuh nggak pernah naik. Dari brand saya yang lama belum naik. Tapi ada kemungkinan karena beberapa kompetitor nih harganya udah naik. Nah, karena harga bahan baku udah naik, kita kemungkinan di setelah tahun pertama ini kita akan naik harga sih. Paling let's say kurang lebih kenaikan cuma angka 1.000 paling. Iya kan, bahan baku juga lagi tinggi-tingginya Iya, betul. gitu kan. Apa nih dari membuat ban ini paling terdampak di bahan baku yang mana? Tepung kah atau mungkin gula kah atau apa? Paling berdampak tuh sebenarnya di margarin. Karena Oh, margarin margarin. itu ada bahan baku dasarnya itu minyak. Minyak kan lagi tinggi. lagi tinggi banget. Jadi akhirnya efeknya ke bahan bakunya ke margarin tersebut. Iya, Gitu sih iya, sebenarnya. benar-benar. Tepung juga udah mulai naik kok. Iya, iya benar. Kalau bikin roti itu memang paling penting untuk margarin. Karena kalau nggak ada Betul. margarin dia nggak bisa diolah jadi satu itu adonan dia. Itu kan. bahan pokok lah, ibarat Iya, bahan iya. utama lah. Bahan Gitu utama. sih. Tapi kalau misalkan dari coklat, keju gitu-gitu masih Kalau aman itu ya? masih aman. Lebih banyak di margarinnya sama tepung sih sebenarnya sih. Gitu. Oke. Ngobrol-ngobrol tentang barang yang masih pada mahal nih. Oke. Chef juga penasaran, dulu waktu awal mulai modalnya berapa? Kan kalau misalkan dengar ceritanya ini kan Mas Alfi sempat dipecat. Apakah menggunakan uang tabungan kah? Atau minjem kah? Atau dari Yes. orang tua kah? Sebenarnya dari 2018 itu aku usaha ini modal dengkul sebenarnya. Aku kerja bareng teman yang memang dia investor. Oke. Jadi dari situ aku belajar banyak ilmunya, akhirnya aku bisa menabung sampai hari ini. Dari hasil yang brand yang lama aku bisa kembangkan untuk brand yang sekarang ini sebenarnya gitu. Jadi modal dengkul tuh berapa tuh? Modal dengkul. Sebenarnya aku lebih banyak modal keringat sih. Jadi bagi hasil, karena selaku owner juga
kita lakukan bagi hasil, tapi aku lebih banyak yang ngelola di lapangannya, gitu. Jadi kita kelola dari awal. Berarti awalnya ini memang karena ada investor juga, Betul. jadi Mas Alfi lebih ke tenaga, Betul. ke jasa gitu ya, Betul. sampai akhirnya udah berjalan baru bisa dapat profit. Bisa dapat profit. Oke. Akhirnya muncul brand yang sekarang. Oke, boleh dong dikasih pesan ke teman-teman misalkan mau bangun usaha nih di usia muda, apa yang mereka butuhkan? Kalau misalkan mereka nggak ada modal, cuma punya dengkul doang, kalau Iya. kata Mas Alfi tadi kan? Ya, sebenarnya pertanyaan itu banyak yang bisa menjawab, cuman yang banyak yang nggak mau melakukan. Jadi intinya kalau mau usaha, lakuin aja, nggak perlu banyak nanya-nanya, nggak perlu banyak mikir, intinya lakuin aja. Yang penting pada saat ngejalanin niatnya benar, terus konsisten, sabar, karena usaha itu dilakukan setiap hari, nggak hari ini doang. Jadi bener-bener lakuin aja, karena sukses itu bukan suatu tujuannya, artinya ini sukses itu kan perjalanan. Definisi sukses buat orang tuh beda-beda, tapi menurut saya sukses itu ya sebuah langkah yang emang kita harus setiap harinya belajar. Intinya mau belajar aja sih. Buat yang muda-muda, jangan pantang menyerah, gitu aja. Wah, keren. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Alfi. Saya Siap. doakan semoga bisnisnya semakin lancar. Amin. Bisa expand ke luar negeri kalau Amin, bisa amin. ya kan. Amin, insya Allah. Kalau gitu terima kasih sudah hadir di Amin, Fast Time thank you Location. Mbak Safinas, thank you. Nah itu dia tadi pemirsa hasil diskusi saya bersama dengan Mas Alfi di Invest Time on Location. Pesannya adalah yang penting memulai. Jangan hanya ada niat tetapi tidak terlaksana. Betul. Saksikan terus Invest Time on Location hanya di CNBC Indonesia Beyond Business. Bye-bye.